Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memaparkan tentang transaksi pembelian pada perusahaan dagang. Saya Lilis Tiawati, guru dari SMA N1 Drama. Baik ya, di dalam transaksi perusahaan dagang, terutama yang menjadi permasalahan atau yang menjadi sedikit perlu ekstra untuk menerangkan dan dipelajari lebih detail adalah apabila pembelian yang terjadi dilakukan secara kredit. Pembelian secara kredit seringkali dicantumkan syarat-syarat khusus yang disepakati oleh kedua pihak. Syarat-syarat khusus antara lain ada N/30, ada 2/10, N/30, ada 2/10, 1/15, N/60, ada N/IOM atau N/10 IOM, dan ada syarat penyerahan loko gudang, franko gudang, penjual, franko gudang pembeli, CX cost, insurance and freight, CV cost, insurance and freight, inclusive commission. Nah, di sini syarat-syarat pembayaran tersebut ada N/30, maksudnya dalam jangka waktu pembayaran 30 hari, 2/10 itu berarti akan mendapatkan diskon 2% dalam jangka waktu pembayaran 10 hari. N/30 adalah dalam jangka waktu 30 hari transaksi. 2/10 mendapatkan diskon 2/10, 1/15, 1 diskon dalam pembayaran 15 hari. Nah, analisis pencatatan transaksi dalam perusahaan dagang akan lebih mudah apabila kita syarat yang dipaparkan di atas akan lebih mudah apabila teraplikasi ke dalam soal-soal. Nah, kita di sini akan memberikan beberapa contoh transaksi perusahaan dagang dalam jurnal umum. Yang pertama adalah pembelian barang dagang secara tunai, misal. Contoh tanggal 16 Januari 2016 dibeli barang dagangan dari toko ABC sebesar 750.000 secara tunai. Maka transaksinya adalah pembelian pada kas sebesar 750.000 secara tunai. Nah, apabila secara kredit, contoh misal tanggal 20 Januari 2016 dibeli barang dagangan dari toko Sinar sebesar 3 juta dengan syarat 2/10, 1/15, dan N/30. Nah, ada lagi beban angkut pembelian secara tunai, misal beban angkut pembelian dibayar biaya angkut sebesar 100.000, maka biaya angkut dibayarkan secara tunai, maka dia akan mendebit beban angkut pada kas. Apabila transaksi dilakukan secara kredit dengan ada ongkos kirim juga gitu ya, syaratnya franko gudang penjual, maka dia akan mempunyai jurnal seperti ini, di mana tanggal pembelian 2 juta ada beban angkut pembelian dan utang dagang. Jadi utang dagang yang dimunculkan di sini adalah 2.150.000 karena ditambah dengan beban angkut pembelian. Nah, di dalam transaksi lain ada retur pembelian dan pengurangan harga. Contohnya tanggal 22 Januari dikirim nota debit kepada toko Sinarmas atas pembelian tanggal 20 Januari sebesar 200.000 karena rusak. Jadi dia mengembalikan barang yang rusak untuk meretur, akhirnya mengakibatkan penjurnalannya menjadi utang dagang terhadap retur pembelian dan pengurangan harga. Jadi utang dagangnya menjadi berkurang 200.000 karena pengembalian pembelian dan potongan harga. Nah, potongan pembelian apabila ada pelunasan utang atas pembelian tanggal 20 Januari kepada toko Sinar, maka dia formatnya di dalam jurnal menjadi utang dagang 800, kasnya 272, dan potongan pembelian menjadi 28.000. Mengapa seperti itu? Karena ada potongan 10% dari transaksi penjualan yang dilakukan di tanggal sebelumnya dan dilakukan bayaran di 2 Februari masih masuk syarat pembayaran mendapatkan potongan pembelian. Nah, demikian paparan yang bisa disampaikan sepintas untuk pencatatan ke dalam jurnal umum di dalam perusahaan dagang untuk pembelian barang dagangan. Terima kasih perhatiannya.